itu bisa memahami antara bakat, keturunan, kemudian belajar. Ya, bagaimana belajar? Kok belajar Pak Alex? Ya, karena memang seseorang bisa menjadi pemandu atau bisa jadi guide itu karena belajar ya. Misalkan anak-anak ya sekolah SMK itu kalau ambil jurusan UPW kan harus bisa memandu, wajib itu harus ya. Apalagi sekarang ini ya kita punya kurikulum ya yang namanya PKL online. Apa bukti PKL online? Yaitu satu-satunya bukti konkret, fakta nyata, yaitu mengumpulkan video kepemanduan bahasa Indonesia itu wajib. Tanpa mengumpulkan itu tidak akan mendapatkan sertifikat gitu. Kenapa? Karena itu adalah bukti konkret orang pemandu UPW itu harus bisa memandu itu ya. Kalau selainnya itu misalkan membuat makalah, PDF dan lain sebagainya itu nomor 2 gitu ya, itu sunahnya gitu. Terus pemanduan bahasa Inggris ya, itu juga nomor 2 ya. Gak masalah nggak bisa bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena belajar ya, masih belajar. Tapi anak-anak sekarang luar biasa ya, semuanya sudah bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita bimbing sebentar di museum ya, itu sudah luar biasa. Jadi perlu diketahui kenapa kalau saya bisa berbicara seperti ini, karena ada faktanya. Selama masa pandemi, satu-satunya museum di Indonesia itu Museum Kesejaraan Jakarta yang dapat memberikan pelayanan program PKL online Nusantara. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, dari tingkat kecamatan, pelosok, pulau-pulau terpencil itu bisa mengenyam ya, menikmati. Oh seperti ini toh ya, ilmu guiding, ilmu kepemanduan di museum begitu ya. Jadi alhamdulillah selama masa pandemi ini sudah 2.800 kalau nggak salah ya, kami meloloskan ya, tim kami Museum Kesejaraan Jakarta meloloskan yang namanya PKL secara daring atau online Nusantara. Jadi banyak, ada PKL online Nusantara, PKL daring dan luring. PKL daring itu adalah khusus Jabodetabek yang bisa dijangkau. Artinya ketika museum itu masa PPKM tutup, mereka mengikuti mengikuti PKL daring. Jadi daring seperti itu. Kalau museum buka mengikuti ya PKL luring langsung gitu. Jadi tetap dibagi 2 ya untuk kurikulum, kriteria penilaian ya. Kami namanya membentuk suatu nama yaitu PKL daring dan luring. Kalau Bapak Ibu ini nanti akan magang tapi secara luring juga, daring juga begitu ya. Gitu. Nah ini yang dinamakan pemahaman magang tentang kepariwisataan secara daring dulu, baru nanti akan luring. Kemudian kesempatan. Kenapa kok kesempatan Pak Alex? Karena orang pemandu nggak ada kesempatan, ya nggak mungkin dong bisa memandu. Kapan kesempatannya itu nggak tahu ya. Asal kita punya niat dan lain sebagainya, itu kesempatan untuk membawa tamu, kesempatan untuk memandu ya. Mungkin bisa melalui pekerjaannya, travelnya ya, atau freelance-nya. Nah itu, karena memandu itu kan banyak ya, tidak hanya di museum aja, tapi membawa keluarga besar, misalkan dari famili ini terus ke destinasi wisata, itu juga sudah namanya memandu. Bagaimana keluarga besar itu bisa enjoy ya kan, bisa nurut dengan kita. Nah itu udah jadi pemandu yang bagus. Kemudian keterpaksaan ya, kenapa kok terpaksa? Contoh jelas dong, misalkan Ibu Titin nih kerja di museum ya, atau di destinasi wisata Bu Titin. Kemudian pemandu ya, pemandu kan tadi sudah sampaikan banyak, ada pemandu umum, pemandu museum dan lain sebagainya. Ini bersifat khusus ya kan begitu ya. Nah kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya ke slide berikutnya, yaitu tingkatan pemandu wisata. Dalam dunia pariwisata tidak semua pemandu sama dan ada tingkatan serta namanya ya berbeda-beda. Di antaranya pemandu khusus. Ya pemandu khusus itu ini boleh dipindah begitu slide ya. Jadi pemandu khusus ya
Ya, termasuk kita menyinggung perasaan pengunjung. Artinya bahwa dalam apa namanya etika itu benar-benar ya sebenarnya sih bukan hanya pemandu aja yang harus menjaga etika, tapi semua orang perlu menjaga etika. Tapi dalam kepemanduan musim itu memang khusus ya, dari penampilan nggak boleh pakai kaos ya. Kalau pakai kaos itu hanya hari hari weekend sampai Sabtu dan Minggu ya, harus ada kerahnya, nggak boleh kaos oblong. Makanya seorang Alex itu cewek minta ampun, kritinya nang bilang jahit sama orang PKL atau mungkin magang ya, nggak peduli itu mau guru magang mau apa magang apa, tetap aja kalau mau belajar kepemanduan ya harus apa namanya mau sama Alex begitu ya, mau begitu nggak apa baju nggak apa pakai baju nggak dimasukin aja pasti tegar sama Alex. Kemudian juga rambutnya rembas tuh ya, kemudian sepatunya apa dan iya Alex memang begitu karena dituntut harus memberikan contoh gitu loh ya si Alex Rempong itu kan ya, makanya setiap tahun kalau di museum dan sebagainya ya begitu ya, karena memang kita itu ya sama-sama tahu lah kita itu punya beban moral, tanggung jawab moral ya. Kayak misalkan saya membimbing membuat program PKL online itu kriterianya apa sesuai dengan kurikulum dan sebagainya. Artinya kita punya beban moral sehingga harus benar-benar ya totalitas ya, jangan hati ya. Ini kan ada simbol itu krek itu namanya setengah hati, nggak boleh itu setengah hatinya. Jadi kita harus sepenuh hati, totalitas ya kan. Nah kemudian juga perilakunya gitu ya, bagaimana cara kerja ya, karena kita kalau magang itu kan istilahnya bagaimana cara kerja sebagai pemandu ya harus diterapkan di situ kan gitu. Penampilannya menarik ya, kemudian juga jangan sampai menyinggung perasaan baik itu pengunjung atau orang musim dan sebagainya kalau misalkan dalam kan gitu ya. Baik, sekarang trik memandu ya, trik memandu ya, silakan di apa namanya sesuaikan ya materinya. Trik memandu, pemandu mengetahui asal pengunjung, menyukai dengan pengunjung ya kan, menyesuaikan dengan pengunjung. Artinya menyesuaikan itu tingkah lakunya pengunjung itu seperti apa, jangan di apa namanya tolak belakang, kita ikutin aja meskipun kita nggak senang sebagai pelayan ya, pelayanan kita harus mengikuti ya, karena ada pengunjung itu raja, makanya jangan diaru-aruin gitu loh. Kok begitu sih gayanya, nggak boleh gitu. Ganteng deh, nah itu baru ya. Jadi kita tuh harus memberikan apresiasi ya kan, mengikuti gaya pengunjung, mengetahui pengunjung. Halo Bapak Ibu, aduh selamat. Kemudian memahami media sosial ya, meskipun kita tahu harus paham ya. Kalau nggak paham minta sama anak, jangan sampai di grup misalkan oh ini kok gini-gini, nggak boleh. Jadi kita usaha dulu minta tolong sama orang yang dekat, anak atau kerabatnya, baru kalau nggak bisa oh gini. Jadi harus harus praktek ya. Jadi kita harus belajar dikit-dikit meskipun ya. Kenapa saya nggak pakai laptop? Karena memang saya itu alergi mata saya. Kalau pakai laptop dalam 5 menit sudah puyeng, makanya handphonenya 2 nih ya, kayak gini gitu. Jadi untuk ini, jadi ya begitulah. Tapi paling tidak kan saya punya trik gitu kan. Gitu. Ada yang pakai laptop, pakai handset, tapi kadang-kadang suaranya nggak jelas. Kalau saya kan teriak-teriak jelas suaranya kan. Memang seorang pemandu tidak boleh setengah-setengah gitu. Kalau bicara itu harus jelas gitu, ya nggak boleh ditahan-tahan. Bapak Ibu, jadi nah itu nggak boleh, harus jelas, mau salah mau benar ya harus ya kan gitu. Itu adalah memberikan salah satu cara memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada publik kan begitu ya. Jadi paham harus media sosial. Kenapa? Kalau nggak paham media sosial ketinggalan zaman sekarang ya. Di peturusannya 2 tahun loh ya, kita dalam apa namanya jaring pariwisata itu mati suri ya kan. Kemudian kemarin itu sudah masa pandemi, ini masih masa pandemi lagi, lebih parah kemarin kan. Untung udah ada apa namanya imunisasi vaksin ya. Aduh vaksin, aku udah vaksin tamat, vaksin 2 kali. Jadi kalau kemana-mana harus udah pakai apa namanya itu barcode nih, tes oke masuk ya. Sekarang naik kereta aja pakai itu. Itu banget teman sekarang ya kan. Kemarin pakai surat kerja, sekarang tambah lagi surat kerja enggak, tapi harus pakai gitu kan.
Ini zaman era globalisasi, ya harus kita mengikuti memang zaman kita. Orang ikutin ya ketinggalan zaman, ya. Kemudian memahami era digitalisasi mengikuti perkembangan informasi. Artinya bahwa kita hidup di zaman sekarang ini harus benar-benar mengikuti, ya. Ada yang fanatik dengan HP, mana handphone, banyak amat sih, mana bawa handphone ini. Sekarang bukan masalah bergaya, ya. Kalau kita nggak update 2 jam saja, misalkan bekerja di museum, kita akan ketinggalan, ya. Karena selalu untuk update terus. Kalau kita kontrol, kreatif, ya, itu nggak akan ketinggalan informasi, selalu ada. Misalkan saya memang off nih, ya, tidak melihat 2 jam, tapi setelah acara interview saya harus kontrol tuh. Kalau belum istirahat harus kontrol dulu ada apa ini, di mana, ya, apakah di IPMI, di museum atau di apa, contohnya di BKL atau di grup magang, ya. Karena grup BKL aja banyak, grup BKL Daluring, yang periode ini, periode itu, ya. Harus dikontrol semuanya, ada masalah apa, ada bantuan apa, atau informasi apa, itu harus dikontrol. Kadang-kadang mau tahu, ya kan, bodoh amat gitu, ya kan. Ya nggak boleh begitu. Hidup itu harus kreatif, hidup harus semangat, hidup harus tanggap, nggak boleh, ya. Kadang-kadang ada orang yang egonya tinggi, ya, hanya mimpi pada hidup, nggak mau komen. Apa saya bang? Oke, good, ya, jempol, sip, oke, siap, keren, ya kan? Itu salah satu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang yang share. Harusnya begitu. Jadi saling nilai balik lah, jangan sok cuek, sok ini. Aduh, saya kadang-kadang orang hidup kok kayak gini amat kan gitu. Ajaran siapa sih yang ngajarin gitu kayaknya? Ya, amal itu kan, bagian amal kan. Misalkan, oh ternyata bahwa ini mereka share di museum ini terjadi ini, alhamdulillah ini. Oh bagus. Kenapa tinggal klik jempol aja, kenapa nggak mau? Masalahnya hidup ini harus amal, hidup ini harus kreatif, ya, untuk di dunia ataupun di akhirat. So what gitu loh. Terima kasih. Silahkan ada masukan, ada tanya jawab, silahkan, ya, karena kita sudah mencoprot selama 1,5 jam. Jadi 1,5 jam khusus untuk sesi tanya jawab, ya. Terima kasih. Bu, Bapak Ibu silakan yang ingin memberikan pesan atau pertanyaan langsung aja bicara, ya, nggak usah nulis kita, karena memang pemandu itu kan bicara bukan menulis, ya, gitu, ya. Jadi silakan langsung aja. Saya dengan Herlina Dwi Kurnia, Pak, dari SMK Negeri 2 Batam. Tadi yang Bapak sampaikan itu sangat menarik sekali ya Pak. Saya senang nih Pak, jadi semangat gitu karena Bapak bawaannya kocak ya Pak ya, terus luar biasa. Keren lah pokoknya, dan karena sudah sangat berpengalaman. Keringetan tahu nggak? Iya betul Pak, saya juga ingin jadi pengunjungnya nih Pak sekarang nih Pak. Kalau Bapak kita sama-sama di museum, saya langsung ingin jadi pengunjungnya gitu Pak. Langsung ingin melihat langsung gitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak, boleh ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Ya. Yang pertama ini Pak, kan kalau di museum itu kan setahu saya ada rute ya Pak ya, yang ditentukan nanti pintu masuknya di mana, terus nanti rute mana yang harus kita keluar. Pertanyaan saya, apakah rute itu baku ataupun boleh diacak gitu Pak? Karena tadi kan ada penjelasan dari Bapak, misalkan ada pengunjung yang ingin melihat yang bentuk yang lain gitu misalkan. Jadi misalkan tadi sudah di rutenya sudah ada, tapi apakah boleh ngacak? Kemudian kapan gitu waktu yang tepat untuk kita membuka kesempatan pengunjung untuk bertanya gitu? Apakah setelah selesai semuanya baru kita buka sesi pertanyaan, ataupun dari setiap spot itu boleh kita buka sesi pertanyaan? Kemudian Pak, ada lagi, biasanya kan di museum itu ada peraturan ya Pak ya yang harus diikuti oleh pengunjung. Nah, itu sebaiknya diberikan itu kapan? Apakah sebelum
memperkenalkan diri atau setelah kita memperkenalkan diri. Kemudian satu lagi boleh ya Pak ya? Ya, ya, satu spesial untuk Ibu. Satu lagi Pak. Dari Batam. Iya, jadi untuk data, misalkan tentang tahun kan Pak, kita kan mungkin tidak hafal semua tahun-tahun sejarah itu, mungkin ada data berupa angka yang sulit untuk dihafal. Itu apa boleh nggak kita buat contekan agar tidak salah gitu Pak untuk memberikan informasinya? Itu mungkin Pak ada 4 hal yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Pak Alex. Baik, terima kasih Ibu. Siapa namanya ya tadi? Iya, saya Herlina Pak dari. Oh iya, Ibu Herlina dari Batam ya. Iya, betul Pak Alex. Iya, oke, bagus ya. Pertanyaan bagus, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ini saya jawab dengan singkat karena memang semua paling nggak harus kebagian dalam tanya jawab ini. Sekaligus belajar PD-nya gitu loh. Muncul, berbicara, dan itulah cara saya seperti itu. Pertama adalah apakah boleh ya alur pengunjung. Di museum itu ada manajemen yang berbeda-beda karena ada di bawah Pemprov DKI Jakarta, Kemendikbud, kemudian juga BUMN. Jadi semua museum itu tergantung manajemennya. Tapi yang paling penting bahwa museum itu sudah menyiapkan rute ya alur. Kenapa disiapkan itu? Karena supaya alur ceritanya itu berurutan ya, dan juga yang kedua untuk penertiban pengunjung supaya tertib dan lain sebagainya. Namun ya semua itu kita kembalikan lagi, pelayanan di lapangan itu flexibility. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena misalkan pengunjung itu langsung ke ini, ya boleh silakan ya. Dan ketika pengunjung banyak seperti Museum Jakarta sebelum masa COVID itu, karena museum Jakarta itu salah satu museum terfavorit dan paling banyak pengunjungnya se Indonesia, ya sehari bisa mencapai 15.500 ya. Itu ketika sebelum masa COVID ya. Nah, bagaimana cara Pak Alex untuk mengatur semuanya? Ya kita fleksibel itu tadi, ya kan? Jadi kita boleh melompat ke sana, ya lihat yang kosong ruangannya mana, nggak masalah, ya. Tapi kalau dalam hal sepi, ya pengunjung kita lebih bagus mengikuti alurnya, ya kan? Tapi juga kita kembalikan waktu pengunjung itu kalau mengikut alur itu akan kira-kira cukup enggak. Yang kedua adalah tentang kapan kita memberikan waktu bertanya, ya. Itu kapan saja, ya. Kapan saja, ya, bagus. Tapi lebih bagus di akhir karena kita penutupan kesimpulan. Itu yang paling bagus. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah boleh nggak kalau kita tidak tahun dan lain sebagainya catatan, tapi jangan terlalu kelihatan banget gitu. Tapi paling tidak pemandu wisata itu punya trik. Kalau nggak hafal tahun ya bilang aja abadnya, ya kan gitu. Kalau lupa abadnya bilang aja ya ada belum. Jangan bilang nggak tahu, tapi paling tidak nanti saya agak ini dikit ya Bu, kalau dikit dan sebagainya. Jadi kita punya trik namanya itu ya. Yang keempat yaitu peraturan. Ya peraturan biasanya diinformasikan di awal. Baiklah, sebelum masuk ke ruangan, Bapak Ibu, kami di museum ini punya peraturan atau hal tertentu yang mungkin Bapak Ibu foto tapi nggak boleh pakai flash karena bisa merusak koleksi. Kemudian Bapak Ibu juga tidak boleh menyentuh koleksi. Di awal setelah perkenalan, ya menceritakan secara singkat, dan ketika kita akan touring ke ruangan. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Kabar Kupang. Ya, baik Pak. Sebelum saya tanya ini Pak, ada salam dari teman saya Ibu Dalen Pak, dari SMK Negeri 1 Kupang Pak. Gimana itu orang kenal dengan saya? Dari mana itu? Ada Ibu Dalen, katanya tahun lalu. Ibu Dalen, iya. Ya udah salam kembali lah. Ini Bapak ini ganteng kali dari Timur ini. Kok Timur? Dari NTT ya? Pak, dari NTT Pak ya. Ya. Oke lah, silakan lanjut. Apa itu yang mau ditanyakan orang ganteng? Pak, tadi dijelaskan tentang teknik pemanduan Pak. Yang pertama itu kita harus mengetahui latar belakang wisatawan kita Pak. Nah, pertanyaan saya ini menurut pengalaman Bapak sudah banyak pasti ini kalau latar belakang kita, latar belakang
wisatawan kita ini dari berbagai macam negara, ya misalnya dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, itu karakteristiknya cenderung berbeda Pak. Nah sebagai pemandu wisata ini kita perlu tahu karakteristik wisatawan berdasarkan budaya mereka di negara-negara yang berbeda itu Pak. Nah menurut pengalaman Bapak ini bagaimana sih kita menghandle wisatawan-wisatawan dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari NTT suaranya sangat jelas sekali, wajah pun juga tak nampak buram kali kan begitu kan. Aduh, luar biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi artinya itu adalah dalam pelajaran trik ya untuk melihat latar belakang ya dari negara mana. Itu akan kita pelajari dari trik kepemanduan Om ya. Kenapa? Karena seorang pemandu wisata itu biasanya di awal waktu ketika salam pembuka, halo, how are you? Good morning today. Oh fine. Where you come from, Mister? Oh, I from Amerika. Nah, di situ kita langsung tek gitu ya. Langsung, oh Amerika ini budayanya seperti ini. Jadi kita harus berlaku seperti ini. Jadi harus memposisikan. Jadi pemandu itu punya insting. Jadi punya indera ya. Kalau saya kan punya indera ke-10, mungkin sampean punya indera ke 15. Bisa jadi begitu. Artinya setengah paranormal jadi pemandu itu. Kira-kira kalau itu kan kita bisa mau, oh ini orang ini baik nih kira-kira, oh orang ini ramah. Jadi dari awal itu, dari face to face, itu sudah bisa mendeteksi gitu. Itu tidak langsung bisa si pemandu itu belajar seperti itu. 1 tahun, 2 tahun, tapi harus bertahun-tahun. Kenapa? Karena itu kita pelajari dari trik-trik memandu dalam sehari, kita membawa berapa kali itu pemandu, jadi bisa mempelajari trik-trik atau mempelajari trik bagaimana fisiologi seseorang itu seperti apa. Ini triknya banyak nggak? Aku tahu kan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Ini latar budayanya gimana? Makanya saya bilang tadi bagi pemandu itu jangan ketinggalan informasi, ya kan begitu, selalu mengakses. Meskipun jalur gini ya, tapi tetap ada juga ya kan, ya Indonesia lah kan minimal gitu. Tapi kalau kita tergantung kita pemandu ini pemandu internasional atau pemandu nasional. Kalau pemandu internasional kita harus tahu ini bola menang siapa, ini siapa. Tapi kalau yang kamu itu yang datang dari Italia dan sebagainya gimana kita cerita kan gitu. Nah di situ gitu. Sehingga dari awal itu kita harus tanya dari mana dulu gitu. Tapi jangan salah, ada beberapa Yahudi misalkan itu nggak mau ngaku negara ini. Ya. Lihat aja, aku bisa lihat. Aku dari mana? Ya kan begitu. Ya kadang hanya ngaku dari Eropa. Itu jangan dipaksa. Tapi pelan-pelan itu nanti akan ketahuan. Oh ternyata lu dari ini ya. Suwek saya bilang gitu kan, gitu misalkan ya kan. Gitu. Tadi kenapa gak ngaku? Emang kayak ganteng-ganteng aja kan kamu kan gitu. Bahaya kan begitu batinnya ya. Tapi kita udah tahu tuh. Ternyata lu udah tahu ketahuannya apa. Itulah kan gitu. Ya udah kita layani dengan seadanya, sekedarnya, jangan terlalu muluk-muluk. Kenapa? Karena nanti jangan sampai kita tuh kecewa gitu ya. Gitu. Jadi kita dari awal itu sudah dari mana gitu. Kalau lokal misalkan dari Bandung, dari NTT, dari NTB, dari Bali, logatnya pun kita juga harus beda. Kita sebagai pemandu itu harus punya pemanis gitu ya. Pemanis itu artinya mulut yang manis, meskipun nggak tahu ya bahasa Bali misalkan ya kan, tapi untuk openingnya itu paling enggak kalau orang Bali ya pakai Bali gitu. Kita bayangkan ke diri kita sendiri. Kalau kita ke misalkan saya ke Thailand ya, terus ada seorang pemandu di sana di museum ternyata menyapa dengan bahasa Indonesia, selamat pagi ya, kita dihargain gitu ya, maksudnya seperti itu Om ya. Terima kasih ya. Yuk, silakan yang lain. Ya terima kasih Pak. Izin Pak mau bertanya. Ya. Iya Pak, perkenalkan. Ya? Iya. Ini ya. Bapak Ibu ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya kita 10.30 menit, tapi ini pertanyaan terakhir nggak apa-apa. Monggo, silakan Bu Siska. Terima kasih Pak.
Makasih Pak Andre. Pak Alex, mungkin bukan pertanyaan sih Pak, lebih ke saran aja. Saya ceritanya adalah guru KG Pak, kalian ganda dari guru umum ke produktif kejuruan UPW. Jadi memang basicnya tidak, istilahnya masih sedikit sekali. Nah, kemudian kalau cerita tadi mengikuti materi itu kan pembawa acara juga termasuk di bagian pemanduan. Saya termasuk yang kalau untuk di kegiatan sekolah suka ditunjuk jadi itu, cuman mungkin ini Pak sedikit trik, kalau kita yang karakternya agak-agak resmi terus mau berpindah kayak Bapak gitu yang jadi rempong sowet gitu loh gitu. Jadi apa namanya, ke karakternya Pak, karakter awalnya tuh Bapak gimana sebelum, kalau Bapak kan oke lah sudah jam terbangnya tinggi kan sudah 30 tahun, kalau kita yang baru mulai tuh gimana Pak, yang karakternya memang belum bisa yang apa namanya seperti Bapak lah gitu untuk apa namanya menarik perhatian. Karena saya kalau itu tuh sukanya, saya orangnya ke yang resmi gitu, terus kalau yang mau ke ini tuh mungkin masih perlu belajar. Jadi mungkin ada saran atau trik dari Bapak, caranya gimana Pak? Gitu aja. Makasih. Dari mana Ibu tadi? Ibu Siska dari SMK Negeri 3 Manokwari, Papua Barat Pak. Oh, yang dari Papua tadi ya? Siap, iya Pak. Oh, jauh kali. Ini namanya bukan saran, tetap aja bertanya. Gimana ini? Bukan. Iya Pak, ya. Baiklah. Siap, Komandan. Iya, aduh, lucu banget ya Ibu. Gemes deh. Jadi gitu Bu, memang seorang komando pemula itu ya nggak bisa langsung rempong gitu. Jadi harus melalui tahap, proses dan lain sebagainya. Yang pertama Ibu lakukan ya harus resmi dulu ya. Tapi dari resmi itu kan ada misalkan kegiatan pertama, evaluasi diri, apakah saya itu sudah resmi atau gimana, terus apakah sudah ada sedikit lucunya, ya kan, orang bisa ketawa dan lain sebagainya. Itu harus evaluasi dari tahap 1, 2, 3. Nah, setelah ketiga itu akan nanti membentuk karakter diri sendiri, ya. Dari triknya itu udah akan membentuk, ya, akan keluar, ya. Pelan-pelan. Nah, nanti setelah 5 kali, 10 kali, udah seperti biasa gitu. Jadi semua itu ya dari awal kita harus memang resmi dulu. Kita jangan sembarangan bercanda, jangan sembarangan ngelucu. Lihat acaranya dulu kemudian juga pertimbangan juga suasananya seperti apa ya. Semuanya itu harus menyesuaikan diri gitu loh ya. Jadi nggak bisa asal sembarangan terus lucu terus bikin ketawa.